Bank Indonesia survei 6 rumah ibadah di Kota Batam. Bank Indonesia wilayah Kota Batam melakukan survei ke 6 rumah ibadah di Kota Batam Jumat 12 Mei 2023 sebagai salah satu persyaratan penerima bantuan rumah ibadah melalui program Corporate Social Responsibility CSR. Holili Opsi Konsultan Riset Bank Indonesia langsung turun ke lokasi Masjid Darul Anwar Sei Harapan Sekupang, Masjid Nurul Yakin Sungai Binti Sagulung, Gereja Jemaat Kristus Indonesia GJKI Metanoia Sagulung, Gereja Internasional Full Gospel Fellowship IFGF Mitra Sayap Pengharapan Batu Aji, Gereja Misi Injili Indonesia GMII Jemaat Bukit Jaitun Batu Aji, dan Gereja Segala Bangsa Sion Batam Sagulung. Masing-masing rumah ibadah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Beberapa bangunan rumah ibadah perlu direnovasi dan pengadaan fasilitas rumah ibadah. Namun untuk mendapatkan bantuan CSR tersebut, tiap-tiap rumah ibadah harus memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen seperti legalitas lembaga gereja ataupun masjid, surat keterangan tanda lapor gereja atau SKTL, susunan kepengurusan yang ditandatangani pihak yang berwenang, rencana anggaran biaya atau RAB, status lahan tempat berdirinya rumah ibadah, dokumentasi kegiatan lembaga gereja maupun masjid, dan sejumlah persyaratan lainnya. Kepada Kampium Channel, Holili mengatakan, sejak melakukan survei, masing-masing lembaga secara dokumen dan data verifikasi sudah sangat lengkap seperti yang diminta Bank Indonesia. Program Bank Indonesia ini menurut Holili adalah program sosial Bank Indonesia atau PSBI yang dikucurkan dari pusat melalui tim yang ada di Kota Batam. Dia berharap semoga program ini sangat membantu dan bermanfaat bagi rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Batam. Kebetulan di Provinsi Kepulauan Riau atau Kota Batam itu ada program PSHBI atau program sosial dari Bank Indonesia. Ini dikucurkan dari pusat ya melalui tim yang ada di Batam. Tentunya dari hasil ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Batam tentunya. Kalau untuk persyaratan yang kita lihat sih sudah sangat cukup lengkap ya, sangat lengkap, dan secara data verifikasi hampir semua melengkapi data yang diminta oleh Bank Indonesia tentang persyaratan untuk pengajuan program ini. Sementara itu Ibrahim, Dewan Kemakmuran Nurul Yakin menyambut baik program sosial dari Bank Indonesia yang mengatakan masjid yang berdiri sekarang adalah hasil swadaya masyarakat. Dulunya adalah musola dan masyarakat sekitar bergotong royong untuk membangun menjadi masjid. Kendati demikian, Masjid Nurul Yakin masih perlu perbaikan, salah satunya dikarenakan jemaah yang semakin bertambah. Oh ya, kami sebagai DKM Dewan Kemakmuran Masjid mengucapkan ribuan terima kasih yang rencananya akan memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Yakin ini. Ya, mudah-mudahan harapan kami kedepannya bisa berkesinambungan, tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kami senang menerima kunjungan seperti ini. Dulu ini musala, sekarang sudah jadi masjid, diresmikan kemarin Desember 2022. Jamaahnya alhamdulillah cukup banyak, bahkan sampai keluar sini jamaahnya. Oh, itu makanya rencana mau dibangun tingkat 2 gitu. Karena ini 4 blok sampai 5 blok pun sampai C tahap 2. 1 RW 07 ini ada 5 RT. Jadi masjidnya cuma inilah satu-satunya. Jadi untuk jamaah memang kurang memadai lah. Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta GMII Jemaat Bukit Jaitun Abraham. Ia berharap hasil verifikasi oleh tim survei Bank Indonesia sesuai dengan kerinduan jemaat selama ini. Ya, sungguh berterima kasih untuk Ibu Horjani yang sudah menjembatani kami untuk bisa pengajuan ke Bank Indonesia. Sungguh bersyukur ya Tuhan pakai Ibu Horjani sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh membantu kami dalam proses renovasi ya gereja. Dan hari ini tim verifikasi dari Bank Indonesia boleh. Ia mengatakan selama belasan tahun baru kali ini gereja tersebut masuk dalam program CSR Bank Indonesia. Secara khusus ia berterima kasih kepada Horjani Dewati Hutagalung selaku pemerhati masyarakat yang telah menjembatani rencana perenovasian rumah ibadah tersebut.